Jemaat GPDI Mahanaim Jakarta yang terkasih. Sebentar lagi ibadah online akan dimulai. Sebelum kita mulai, mari kita simak bersama etika selama ibadah online berlangsung. Pertama, siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita beribadah dari rumah masing-masing, tapi Tuhan tetap rindu untuk kita dapat mengikuti ibadah online ini dengan penuh kesiapan dan keseriusan. Untuk menghormati hadirat Tuhan, maka pastikan kita mengenakan pakaian yang sopan dan rapi seperti kita berpakaian di gereja. Meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, kita tidak dianjurkan untuk mengikuti ibadah sambil tiduran atau bermalas-malasan. Hindari juga aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi kita saat beribadah, misalnya sambil makan atau ngemil, ataupun asik dengan handphone masing-masing. Oleh sebab itu, pastikan untuk mengaktifkan mode diam atau silent pada handphone, supaya kita tetap fokus untuk mengikuti ibadah online dengan baik. Mari kita mengajak keluarga dan orang-orang terkasih untuk dapat mengikuti ibadah hari ini, karena ibadah akan segera dimulai. Bersiaplah untuk menyembah Tuhan, menikmati hadirat-Nya, dan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya! Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada bersama-sama, baik yang di rumah maupun juga yang ada di gereja yang sedang beribadah. Semua memiliki satu tujuan, untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk mempersembahkan korban pujian kepada Tuhan. Bersyukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan sepanjang minggu ini. Kita tahu Tuhan senantiasa menyertai kita, dan Dia siap memberkati kita pagi hari ini di dalam hadirat-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur Tuhan, satu hari lagi kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk kami datang memuji, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, persiapkan hati kami untuk boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami percaya ya Bapa, setiap pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan pagi hari ini boleh menjadi satu dupa yang berbau harum yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan terus memuliakan Tuhan lewat suara kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita ada sebagaimana kita ada, itu karena anugerah Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Anugerah-Mu bagi kami Tuhan, sungguh tidak pernah dapat diukur dan tidak terkira. Kebaikan-Mu melebihi dalam sambut.
Karena Tuhan yang sungguh baik, maka kita datang memuji Tuhan. Mari bawa korban syukurmu kepada Tuhan. Tuhan
Engkau baik, Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Sampai saat ini kami merasakan kebaikan-Mu, kasih-Mu Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk mengagungkan Engkau yang besar, Engkau yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesempatan yang indah ini Tuhan, biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu. Dan tiba saatnya pada saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika firman-Mu Engkau sampaikan, Engkau akan menjamah hidup kami, Engkau akan menjamah hati kami Tuhan. Sehingga firman-Mu Tuhan kami akan terima Tuhan. Ketika firman-Mu kami terima Tuhan, kalau firman-Mu itu Tuhan sebagai, oh Tuhan, penuntun hidup kami akan selalu menuruti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah atas hidup kami Tuhan. Pakai kehidupan hamba-Mu Tuhan. Engkau akan urapi hamba-Mu Tuhan. Sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu itulah datangnya dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi, selamat berjumpa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat gereja di tengah-tengah PSBB yang cukup ketat, kita dilarang untuk datang beribadah di gereja ya, sehingga harus ibadah dari rumah Tuhan. Yang menarik buat saya adalah satu kata di tengah-tengah masa pandemi ini, integritas daripada anak-anak Tuhan secara pribadi diuji. Ya, kadang kita, kenapa kami sudah tidak beribadah lagi di gereja? Ya, nanti ada beberapa hal saya ingin sampaikan. Semua memberontak, tapi begitu di gereja dibuka juga, banyakkan yang ke mall daripada yang ke gereja. Ayo datang, wah, hari ini di gereja kita duduk dekat dan lain sebagainya, nyanyi. Jadi nggak ada juga, walaupun dibuka PSBB-nya tidak ketat, ya sedikit. Tapi puji Tuhan di tempat ini saya melihat satu jumlah yang melebihi dari ekspektasi saya, gitu ya, luar biasa. Sidang jemaat yang ada di GPI Walheim ini di bawah pengembalaan Bapak Gembala, rupanya sudah bertumbuh secara rohani dalam satu tingkat kedewasaan tertentu. Kemudian saya sudah mempersiapkan renungan firman Tuhan, dan saya hanya terinspirasi oleh pemimpin pujian seperti tadi yang pakai face shield ya. Nah, shield itu bahasa Inggris itu kan tameng sebenarnya ya. Dan ada di dalam firman Tuhan berbicara tentang tameng atau perisai itu. Ya. Nah, kita tahu perisai kehidupan kita ini siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu aturan-aturan yang ada dalam firman itu juga menegaskan bahwa pemerintah itu wakil Allah. Sehingga kalau pemerintah mengeluarkan aturan, ya kita harus patuh, dengar-dengaran. Beberapa hari lalu saya diundang ke Bogor. Di Kebun Raya itu ada bagian belakang dekat, kalau saudara pernah ke Bogor itu dekat jalan yang mau ke Surya Kencana. Itu ada satu gedung tua di situ di dalam, masih di dalam kompleks Kebun Raya. Itu lembaga Eijkman namanya, yang sedang meneliti virus ini juga. Kemudian seorang profesor dari bidang yang paham sekali tentang virus-virus ini, dan dia menjadi satu komunitas di seluruh dunia anggota di sana yang bergerak tentang virus ini, mengatakan begini, saudara. Bapak Ibu tahu sakit polio, ya. Kemudian pada saat kita lahir di era modern, kita akan dapat vaksin polio, ya, atau suntikan apalah, supaya apa? Tidak terkena dampak polio itu. Kalau baru punya anak kan begitu ya, dibawa ke puskesmas segala macam. Dulunya polio itu tidak ada, begitu. Kemudian kasih tahu lagi tentang flu Jerman, flu Prancis yang sekarang orang sudah sebut flu biasa saja. Lalu dia katakan, sekarang kita hidup berdampingan dengan mereka sampai akhir zaman. Lalu dia berkata bahwa COVID-19 ini juga tidak akan hilang sampai nanti dunia ini kiamat katanya. Tergantung bagaimana kita hidup berdampingan dengan dia dan kita bisa berkawan dengan baik. Kalau kawan itu tidak akan menyerang kan? Tapi kalau lawan, dia akan serang. Saya pikir-pikir, waduh,
sisa umur hidup saya ini saya harus tampil nggak normal nih dengan beginian, ya kan? Akhirnya pada saat saya mempelajari Alkitab, ternyata memang hidup kita itu udah nggak normal semuanya nih. Tampil nggak pakai masker pun kita nggak normal. Jadi berpakaian seperti ini pun nggak normal. Ternyata yang normal itu telanjang, saudara. Kenapa saya katakan begitu? Karena Kejadian pasal 2 ayat 25 katakan Adam dan Hawa, mereka sadar mereka telanjang, tapi tidak malu. Di Kejadian 3 ayat 7-9, mereka malu. Mereka sadar, mereka telanjang. Kenapa? Karena dosa. Jadi tampilan kita yang sekarang kan kalau pergi ke seberang sana tuh ada matahari, ada apa lagi toko-toko di sana ya. Kita beli cari yang bagus-bagus. Itu cuma untuk menutupi dosa. Gitu. Nah, integritas kekristenan adalah menunjukkan satu identitas baik secara pribadi maupun komunitas yang ada di tempat ini, untuk membuktikan bahwa kita benar-benar Kristen yang sejati. Nah, ada 3 lingkaran di situ ya. Yang C, atau saya mulai dari A. A itu beliefs ya. Mudah-mudahan tidak salah tulis. B itu action. C itu word. Apa itu semua? Belief itu percaya atau iman. B itu action, tindakan yang dikerjakan. Kemudian di lingkaran yang C itu adalah word, firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, ya. Nah itu kalau dia menjadi satu ABC, itu yang namanya integritas, integrity. Dalam terjemahan bebas yang dimaksud dengan integritas itu adalah kejujuran, ya. Tapi waktu saya coba dalami apa maksud daripada kejujuran, ternyata saya temukan satu kalimat yang agak unik. Terjemahannya, yaitu itu keutuhan, satu keutuhan pemahaman daripada A, B, C tersebut. Karena orang bisa saja jujur tapi tidak hidup di dalam Tuhan berdasarkan firman. Ya, orang bisa jujur tapi dia bukan orang percaya. Bisa, banyak sekali, gitu. Tapi tiga-tiga ini harus menjadi satu. Ya, satu pertemuan antara firman, percaya, dan tindakan, sikap kita. Nah, di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua, mari sama-sama kita lihat terlebih dahulu. Yakobus pasal yang kedua, Yakobus 2 ayat 18. Firman Allah berkata, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Jadi ada 2 hal. Ada yang punya iman, ada yang punya perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Pertanyaannya bisa atau tidak? Kemudian dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi percuma kalau kita berkata bahwa saya orang Kristen, tetapi sampai di perbuatan tidak tampak gitu. Ya, berapa kali di tempat saya membantu pelayanan, akhirnya diminta tolong oleh gembala, sampaikan tentang ini secara berseri. Saya katakan, kita duduk 75 tahun, 80 tahun di dalam gereja kalau kuat. Itu tidak akan ada gunanya, tidak akan ada manfaatnya, tidak akan ada faedahnya. Buat apa? Buat keselamatan diri kita. Nah, di dalam satu studi yang saya bimbing rekan-rekan mahasiswa, itu di Strata 2, dalam satu mata kuliah yang namanya pendampingan pastoral, ya. Akhirnya saya libatkan mereka. Ayo, ini ada yang tinggalnya di sana, siapa yang mau dampingi? Bagi. Jadi satu konsep penelitian nanti tulis. Penelitian itu kita akan kirim nanti ke Departemen Agama. Hati ini deg-degan terus, saudara, jalan ke sana kemari, ya siapa tahu udah diincar orang gitu kan ya. Tetapi secara integritas, kalau kita memahami firman Tuhan di lingkaran C yang word itu, saya harus tingkatkan menjadi A. Satu konsep kepercayaan yang tidak akan mengusik.
Karena Filipi sudah katakan pasal 1 ayat 20-21, hidup Kristus, mati untung, bukan buntung ya, untung. Bagaimana caranya mati itu untung? Nah, ini konsep kekristenan saya katakan sedikit berbeda. Kalau di kita mati justru untung. Kenapa? Saya katakan tidak ada satu manusia pun yang akan bertahan sampai ribuan tahun ke atas. Lalu semua kitab suci mengatakan manusia satu kali pasti mati. Dan hanya 2 tempat setelah kematian itu di dalam kekekalan, penghukuman kekal dan kehidupan kekal. Saya katakan tinggal bagaimana memilihnya. Seperti sekolah saja, ya, hanya ada 2 tempat saya katakan pada saat mau mengakhiri satu level tertentu, SDK, SMPK, SMA, lulus atau tidak lulus. Nah, itu semua ada di tangan kita, bukan orang lain, bukan pemuka agama. Saya juga tidak menaruh kepercayaan saya kepada gembala saya katakan, atau ketua umum saya, tidak. Saya menaruh iman dan percaya saya dari lingkaran C itu word ke A, belief saya kepada Tuhan. Nah, di sini kita melihat kita pribadi, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di lingkaran A itu harus didasari oleh firman. Sehingga pada saat perbuatan kita buktikan, iman kita buktikan berdasarkan perbuatan. Tidak nanti begitu PSBB dilonggarkan, kita masih mikir urusan gereja ya. Beda dengan urusan sekolah lain lagi, nanti saya akan juga bicarakan. Saya diundang di PDK karena saya mengurus institusi pendidikan, itu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bilang Januari sudah boleh. Enggak titik, koma, tapi kalau orang tua tidak mengizinkan ya sekolah harus tetap selenggarakan. Karena tidak berani menandatangani fakta integritas kalau sampai terpapar COVID, sekolah bertanggung jawab ratusan juta saudara, kecuali masuk ke RSD itu gratis. Kalau masuk sendiri ke rumah sakit, saya mengurus satu hamba Tuhan dan akhirnya meninggal, ratusan juta, gitu. Siap nggak? Nah itu, jadi bercampur aduk pola pemikiran. Nah, tapi kalau ke gereja kan sudah ditetapkan protokolnya ya, seperti ini aturan bangku saya lihat sudah berbeda, setiap datang berbeda dan lain sebagainya. Anak-anak sekolah minggu di tempat kami juga belum boleh hadir, di usia 12 ke atas baru boleh, tapi itu harus duduk diam. Orang tua dampingi, nggak boleh mereka duduk sendiri. Tapi dari awal sampai akhir nggak boleh bergerak. Nah, keutuhan prinsip ini, ya, keutuhan pemahaman ini harus ada di dalam kehidupan kekristenan. Kalau tidak, percuma. Kita nggak akan berani menghadapi apapun. Satu langkah ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Gitu. Bahkan sudah duduk di dalam gereja pun, kadang-kadang begitu keluar juga masih bimbang dan ragu menjalani kehidupan ini. Saya diajak sama beberapa istilah sekarang tuh goes ya, sampai disediain saudara sepeda lipat. Aduh, saya bilang enggak deh, Pak Pendeta harus sehat. Saya bilang saya apa kurang sehat? Rumah saya sapu sendiri, saya pel sendiri, genteng bocor saya benerin sendiri. Itu keliling-keliling rumah udah beres gitu. Ya, selama di lockdown di rumah ya kerjanya itu ucur keringat. Nah, kalau bersepeda, ntar begitu sampai di satu tempat ngopi bareng, ya, masker dibuka. Ini kesaksian saya sampaikan. Saudara saya, ipar itu meninggal setelah pulang goes. Diprediksi jantung. Begitu dicek periksa semuanya dia tak apa-apa. Cuma dalam tempo 3 hari. Jadi tidak jaminan. Oh, minum ini, jamu ini, temulawak dan sebagainya, jahe apa saja. Hamba Tuhan di Jawa Tengah itu nggak kurang-kurang jamunya, meninggal juga. Jadi lalu apa yang harus dilakukan? Ya paling tidak apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui pakar-pakar yang meneliti, dan kita patuhi saja. Pakai masker, pakai. Nah, bagaimana kita mau berintegritas
dalam kekristenan kalau kita tidak paham keutuhan prinsip secara baik melalui firman ini. Saudara mau bertindak dengan cara apa membuktikan imanmu kalau nggak tahu harus berbuat apa berdasarkan firman? Itu tadi Yakobus 2 itu ayat 18. Padaku ada iman, padamu ada perbuatan. Atau saya balik, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Banyak saudara orang keluyuran di mall, di mana-mana libur sampai kemarin libur panjang itu. Asal kita tahu bagaimana kita berintegritas di dalam pimpinan daripada Tuhan. Melalui apa? Firman. Teraplikasi dalam seluruh kehidupan ini. Pada saat kita bergerak pun, pada saat kita body language kita menunjukkan tidak ada kepura-puraan sama sekali. Ya, contoh-contoh yang saya berikan di slide ini cukup beragam. Ada yang namanya Ayub. Ya, Ayub pasal 2, nanti ke Ayub pasal 42. Bukan seluruh buku saya ajak baca, tidak. Ayub pasal 2, mari sama-sama kita lihat cepat saja. Ayub pasal yang kedua, saya akan baca ayat 1 sampai yang ke-8. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Lebih lanjut di sana dikatakan, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Jawab iblis kepada Tuhan, jalan-jalan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku untuk melawan dia dan mencelakakannya tanpa alasan. Ini baru awal sudah tampak integritasnya. Dan yang menilai siapa? Bukan Ayub sendiri, tetapi pihak lain yang melihat. Allah di sini. Orang lain pasti bisa lihat, saudara. Ya, kita datang ke gereja untuk apa? Kita pergi beribadah untuk apa? Mungkin sebelum di masa pandemi, semua tampak seperti malaikat. Gitu. Tapi setelah Tuhan berikan pandemi ini, mulai ketakutan. Saya harus dekat dengan Tuhan. Gak ada gunanya, saudara. Pendeta aja mati kena COVID. Ada yang udah pakai baju luar angkasa pun mati juga kena COVID. Dokter yang begitu paham, perawat yang begitu paham, ya mereka juga. Jadi kita nggak bisa menghindari, kalau memang harus mati ya mati. Cuman bijaksananya kita tetap menggunakan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, itu pertama. Tetapi Ayub ini di tengah-tengah situasi dan pandemi seperti ini, dia tetap bertahan dalam integritasnya. Tadi saya katakan kan, datang ibadah di sini, itu pertama. Contoh kedua adalah, misalnya tidak bisa ibadah ke sini, kemudian memfasilitasilah gereja ini untuk acara online. Ya, misalnya 9 pagi, saudara nggak boleh datang ke gereja dari rumah. Saudara akan bilang begini, pikiran manusia loh ini ya, saya tidak salahkan. Jam 9, ibadah di rumah, nyalain TV atau gawai, ya paling nggak sampai 5 menit. Karena jadi bangunnya jam 8.30, ya kan? Oh, ngapain kecepatan 8.30? Sambil ngopi, sarungan, nongkrong, baju tidur. Pak Gembala nggak lihat. Pak Gembala di rumah, ya kan? Saya masih pakai baju tidur apa sih? Yaman lah, nggak ada yang tahu. Saudara buktikan integritas secara pribadi. Ini terjadi bukan di rumah saudara, di rumah saya. Saya katakan, sampai saya harus tegur keras istri dan anak-anak. Nggak bisa lo begitu. Pada saat sebelum pandemi, waduh, dandannya lebih lama daripada ibadah di gerejanya. Ya, mulai dari dempul, cat, apalagi. Belum sanggulnya kayak mamanya Simpson ke atas. Ayo mah, kita udah keringetan ini di mobil nungguin, misalnya gitu kan. Banyak hal kecil-kecil, pernik-pernik kecil, integritas kita tidak bisa buktikan kepada Tuhan. Tuhan bikin, uji deh dengan pandemi, kirimlah COVID-19, baru nomor 19 nih saudara. Bayangkan kalau dia sampai nomor 100.
Itu bukan cuma masker kita pakai, mungkin semuanya kita tutup. Ini guyonan saya, tapi dulu siapa yang menyangka ya, pakai beginian kan cuma di rumah sakit atau naik motor. Coba sekarang Tuhan bikin begitu. Dan kalau kita pelajari kitab Wahyu, yang namanya penyakit sampar itu akan berjalan terus. Apa itu penyakit sampar? Bukan satu penyakit kalau kita pelajari secara baik. Itu akan datang berbagai macam penyakit. AIDS saja sudah bisa disembuhkan. Ebola sudah bisa disembuhkan? Belum. Apalagi lo lagi. Bukan Ebola. Hati-hati kita. Ya. Kita mau buktikan integritas kepada Tuhan. Ayub pasal 2. Itu sampai nanti di Ayub pasal 42, Ayub itu sampai berkata sendiri, dulu kata orang ku dengar begini, tapi sekarang aku melihat sendiri kuasa Tuhan itu. Sehingga aku mau berlaku setia, aku mau berlaku jujur, aku akan tetap konsisten karena tahu tujuan hidup ini kemana. Buktikan, saudara nggak perlu buktikan kepada istri, suami, anak-anak, gembala, gereja, nggak perlu. Buktikan kepada dirimu sendiri. Apakah kita mau berdiri di atas kebenaran tanpa takut apapun yang akan terjadi? Itu integritas. Mari kita buktikan integritas. Ayub itu Tuhan sendiri yang mengakui dia saleh, dia jujur, menjauhi kejahatan. Contoh berikutnya. Daniel 3 ayat 8 ya. Saudara sudah tahu ceritanya itu. Ya, kalau melihat judulnya itu perapian yang menyala-nyala. 3 orang muda. Kalau di dalam tanda kutip dibilang orang muda itu pengalamannya kan masih kamu belum makan asam garam. Orang muda yang tanpa pengalaman diminta oleh seorang raja yang begitu keji, semua tanpa terkecuali sujud menyembah kepada patung atau dewanya. Dan 3 ini nggak mau melakukan itu karena mereka berintegritas, tahu aku hanya menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu dikatakan, kalau kamu nggak mau, saya sediakan dapur api. Dan mereka bilang enggak, dan akhirnya dilempar ke sana. Ya, tadinya 3 kelihatan 4. Ternyata ada yang mendampingi perjalanan hidup kita, perjalanan hidup mereka. Dan dia katakan, kami tidak akan menyembah patung atau dewa Tuanku. Dan Tuanku harus tahu, sekalipun kami harus mati atau tidak dilepaskan oleh dia, saya tetap tidak akan menyembah. Tapi kalau dia ingin melepaskan kami, pasti dia akan lepaskan. Nah, satu kalimat yang sederhana ini memiliki pemahaman hidup Kristus, mati untung. Ya, nah seperti itu yang terjadi. 3 orang di kitab Daniel ini nggak pusing, mau mati, it's okay. Dan di sini kita melihat integritas. Pertama Ayub, kedua Daniel. Ya, siapa yang ketiga? Abraham. Ya, di Kejadian pasal 2 di situ, dari Abram dia jadi Abraham. Kemudian apa? Diminta untuk membawa korban. Singkat cerita, kalau saudara mau pelajari itu ada di Ibrani pasal 11 ayat 17 dan 19. Ya. Pada saat Abraham diuji seperti itu, dikatakan di Ibrani, dengan rela dia memberikan anaknya. Sekarang kalau di sini masing-masing dimintain anaknya satu-satu. Yang paling enaknya, sulung atau bungsu, gitu. Saudara bawa minggu depan ke sini dan masing-masing bawa pisau, siap-siap korok masing-masing anaknya. Abraham akhirnya di Ibrani itu katakan apa? Dengan rela dia berikan kepada Tuhan. Ya, padahal pada di Kejadian itu Ishak tanya, kayu api, kayu sudah ada. Ini sudah ada, tali sudah ada. Mana korbannya? Dia nggak jawab. Kita jalan saja ke tempat di mana Tuhan sudah menetapkan untuk memberikan korban. Dan korbannya itu anaknya.
Lalu di dalam Ibrani 11 ayat 19 dikatakan apa di sana? Ia berpikir. Dari mana dia bisa berpikir? Dari 3 lingkaran itu, pola pikirnya terbentuk dari yang C. Word itu, firman itu. Kalaupun aku bunuh dia, aku sembelih dia, Tuhan mampu membangkitkan dia dari antara orang mati. Padahal pada masa itu belum pernah ada peristiwa kebangkitan. Tapi beyond, jauh ke depan, firman yang sudah dia terima dari Tuhan menyanggupkan dia berpikir dengan cara seperti itu. Nah, kalau kita dalam satu tingkat integritas tertentu kita paham firman Allah, saudara bisa melampaui pola pikir yang ada sekarang. Orang berpikir COVID ini 2021 hilang. Polio sampai sekarang nggak hilang, AIDS sampai sekarang nggak hilang, flu sampai sekarang nggak hilang. Sebut saja apa lagi? Berarti C19 ini, C19. Oh iya, C19 ini nggak akan hilang. Tergantung bagaimana kita menemukan imunnya dan bisa bertahan di dalam hidup yang ke depan ini sampai akhir. Waktu saya baca ini keringetan, saudara. Ngadepin laptop itu kan cari di Google, cari di mana-mana yang bisa saya cari. Lalu apa nih Tuhan? Saya bilang begitu ya. Bagaimana kami harus menghadapi hidup ini? Kami sendiri loh Tuhan, belum jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Gimana caranya? Dikatakan di sana firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku bisa tenang. Kemudian surat Petrus katakan, di dalam tinggal tenang kita bisa berdoa. Doa itu ada satu komunikasi secara spesifik kita dengan Allah. Waktu Yesus disalibkan, tirai bait Allah itu terbelah menjadi 2. Semua orang bisa melihat hadirat Tuhan. Di atas tutupan grafirat yang dipercikan darah, muncul itu Shekinah glory. Itu hadirat Allah. Darah sudah ditumpahkan di atas tutupan grafirat. Darah siapa? Darah Yesus. Sekali untuk selama-lamanya. Cuman kita nggak pernah bisa lihat kemuliaan Allah. Kenapa? Tidak terjadi satu level integritas kekristenan dalam diri kita. Mari kita kembali kepada hal-hal ini. Saya ingat satu ayat. Mari kita lihat di dalam kitab Efesus, pasal yang keempat, ayat 14. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya. 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada dan apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Di tengah masa pandemi ini, saudara, bulan lalu nih, 2 bus berangkat ke daerah Jawa Tengah. Katanya dengan misi mereka akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kemudian memohon ampun kepada Tuhan dan meminta satu saja, yaitu COVID-19. Tuhan angkat dari atas muka bumi ini. Wah, satu misi yang mulia. Berangkat 12. Teman saya di Salatiga, dia dosen juga di sana, tiba-tiba telepon, Pak Edu, ini rombongan dari Jakarta dari mana? Saya nggak tahu sebelum. Coba cari tahu, tanya-tanya. Dapatlah. Saya datangi tempat mereka di sini.
punya cerita singkat cerita. Saya tanya, kenapa Pak? Iya, kami ini hamba-hamba Tuhan sekitar 37 orang di lingkungan itu mendadak malam-malam dipanggil. Loh, puji Tuhan dong, dapat undangan, saya bilang gitu kan. Apaan Pak? Kami harus mendoakan itu hampir 95% yang ikut itu kesurupan. Di doa-doa masuk ke gua-gua gitu ya. Gua doa katanya. Lah kok bisa? Ya gimana nggak bisa Pak? Mereka nggak tahu kok tujuannya apa. Mereka nggak punya latar belakang pemahaman yang baik dan benar. Mereka tidak diperlengkapi. Wah saudara, cuma tepuk jidat saja. Tujuannya mulia. Saya yakin dan percaya gereja ini, sidang jemaat ini, masing-masing punya tujuan yang mulia. Tapi saran saya, mari kita bekali diri masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5. Akan menjadi satu kekuatan yang utuh, yang menggoncangkan tempat ini. Kuasa Tuhan tercurah dengan begitu luar biasa. Dan orang akan melihat, tidak ada kepura-puraan di dalam sini. Apa sih yang terjadi di sana? Pertama mereka hanya lihat dari pagar bawah kan. Gini-gini kok gak bakal kelihatan, karena ini tinggi kan. Memberanikan diri, pelan-pelan mereka naik kan. Baru 3 anak tangga juga gak kelihatan. Setengah anak tangga karena malu, mau lihat gak berani sampai ke atas. Tapi begitu lihat situasi dan kondisi gak ada yang mengawasi mereka akan naik sampai di kaca, pintu kaca. Kemudian cari tahu. Itu kesaksian, integritas, kekristenan terbukti. Tapi kalau di rumah yang terjadi bukan piring ya, ember terbang, gayung terbang, sendal terbang, tetangga ngomong apa? Itu orang Kristen itu di sebelah. Apa memang sedang latihan perang-perangan atau tidak jadi kesaksian? Orang-orang yang kita sebut tadi sebagai contoh itu kan luar biasa. Yang terakhir contohnya Yesus sendiri. Matius 4 ayat 1 sampai 11 itu pada saat Yesus selesai berpuasa dia dicobai. Jawabnya apa semuanya? Ada tertulis. Yesus yang adalah Allah nggak sok-sokan. Ya lu mau nyobain gue, lu nggak tahu siapa saya. Sekian puluh tahun saya jadi pendeta. Yesus nggak ngomong begitu. Kamu nggak tahu siapa saya. Bapak sudah menubuatkan saya ini Allah. Bilang, enggak. Dia jawab, ada tertulis. Itu artinya apa? Yesus sendiri dengan segala kerendahan hatinya. Lalu bagaimana dengan kita yang kaleng-kaleng istilahnya anak muda zaman sekarang? Kalau tidak tekun dengan ini, aduh habislah saudara. Jangan pakai salib di dada, di telinga, bahkan ada yang ditato di rajah. Itu enggak, dalam nama Yesus ya, enggak. Jangan percaya sama film-film horor itu, pegang salibnya gitu kan. Setan lari, dia ketawa malah. Dunia ini dibuat kacau sedemikian rupa. Sehingga fokus kita sudah bukan kepada Tuhan lagi. Padahal Ibrani 12 ayat 2 katakan, arahkan pandanganmu hanya kepada Yesus yang membawa iman kita sampai kepada kesempurnaan. Tidak terjadi. Nah pada saat di Matius 26 ayat ini Yesus berdoa di akhir di Taman Getsemani, bawa 3 orang kan. Kamu tunggu sini ya, saya masuk berdoa. Di dalam doanya itu dikatakan, Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini. Ya kan? Seperti itu pertama. Setelah dia berdoa, dia balik. Molor nih. Makanya ada ibadah KKR untuk bangunin mereka kan. Setelah bangun, saya ditinggal lagi. Doanya tetap sama, tapi kalau saudara baca di rumah. Tetapi ada satu pendekatan pemahaman dari Yesus bahwa dikatakan, dia tahu ini tidak akan lalu. Tapi ini akan berlalu kalau dia meminumnya. Itu. Peristiwa pandemi ini juga tidak akan berlalu. Tapi anak Tuhan yang mencikapi dengan baik dalam langkah kehidupan yang lebih baik,
dengan protokol kesehatan dan lain sebagainya, kita akan tetap hidup penuh sukacita dan damai sejahtera. Tapi kalau mindset kita sudah bilang, masih susah banget nih pakai gini-ginian nih, ribet gue gak bisa napas. Akhirnya kan orang bikin busana baru ya, beginian ada yang pakai ganjel ya, yang baru ya, supaya bisa bernapas dikit. Mari saya ajak pada saat ini di slide terakhir sekali, integritas kekristenan itu kita membuktikan kepada dunia ini. Kita patuh kepada pemerintah yang adalah utusan Allah, tapi kita tetap bertahan di dalam firman. Orang akan bilang, hebat mereka bisa bersuka cita. Dan di situ tertulis, pribadi yang berintegritas adalah mereka yang memiliki keselarasan dalam pikiran, perasaan, perbuatan, serta perkataannya dengan Kristus. Dan yuk kita buktikan pada saat ini. Mari sama-sama kita mau tunjukkan. Kita takut? Tidak. Tapi kita bukan orang-orang yang menentang apa yang ditetapkan. Kita tetap menjadi orang-orang yang dalam tanda petik sopan. Itu beda. Ya, kita tetap jalani semuanya dengan baik. Dan ujung-ujungnya apa sih saudara? Hanya dua hal. Kita hidup damai, sejahtera, penuh sukacita di tengah-tengah situasi seperti ini. Yang kedua apa? Nama Tuhan kita, Yesus Kristus, tetap dimuliakan. Allah Roh Kudus, Engkau penolong sejati. Engkau yang akan terus mengajarkan dan mengingatkan. Terima kasih. Lihat hati daripada kami semua Tuhan, daripada umat-Mu. Engkau telisik sampai kedalaman hati yang paling dalam. Engkau akan berkemurahan saat ini, hadir di tempat ini bersama-sama dengan umat-Mu yang ada di sini. Mereka berbuat bakti dari awal, bukan sekedar lip sync, bukan lip service saja Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Tapi itulah dupa yang berbau harum yang bisa dibawa oleh umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Di waktu ibadah yang tidak bisa seperti biasanya. Ini yang dapat kami beri kepadamu. Ini saja yang dapat kami persembahkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus beserta dengan umat-Mu yang ada di tempat ini, dalam kehidupan yang Engkau percayakan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, dalam pelayanan, aktivitas apapun yang dikerjakan. Besertalah dengan kami ya Tuhan. Karena bukan vaksin, bukan obat-obatan, bukan jamu-jamu, tetapi Engkau-lah yang menjadi kekuatan kami. Karena secara utuh kami paham betul Engkau-lah kebenaran kami. Haleluya. 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 Lawati Tuhan umat-Mu di mana mereka duduk, di mana hati mereka terangkat kepadamu, di mana air mata menetes, tetes demi tetes Engkau tampung di dalam firman-Mu. Dan Engkau mengerti bahasa air mata daripada pribadi lepas pribadi yang ada pada pagi hari ini. Engkau akan jawab semua itu dengan kelegaan, sukacita, dan sejahtera, kepastian dalam menjalani kehidupan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan buat wajah-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat cinta kasih yang begitu luar biasa. Kami percaya ke depan, sekalipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kami, tapi kami melangkah dengan pasti dalam iman kepada Engkau. Iman dengan perbuatan yang baik dan benar didasari oleh firman-Mu. Berkat-Mu melimpah atas kami semua, atas umat-Mu. Berkat kesehatan, berkat kekuatan,
berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Kami terima dengan mengucap syukur. Dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tolong engkau dalam damai dan sejahtera dalam naungan dari Tuhan Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita sekalian siang hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali, sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Esa.